Ibu-ibu kok, kalau nyo nak tenang, kalau nyo nak sayang dengan kita, kalau nyo nak melayani kita dengan baik, kasih belanja banyak-banyak. Iya bu? Iyo. La ilaha illallah. Tentulah di aku bu. Sebab apa pak? Nasib kita kok sama. Aku di rumah tu macam tu golah. Coba kasih banyak-banyak. Oh. Hari apa pasal yang di situ? Hari Senin. Senin ya? Hari Senin. Coba umpamanya, bu, kosen 2 juta. Pergi ke pasar. Pasti bu semangat. Iya beda. Semangat. Sagalonyo beli, iya bu. Tapi coba lampamonyo hari Senin bu, bang, awakku nak pasar, mana sene dibagi sen 2 tui. Aduh, iko lah po. Apa dapat engkau? Iya bu. Ya bu, karena apa? Karena ibu tidak bersyukur. Iya. Istri yang baik itu adalah istri yang tidak pernah menuntut di luar batas kemampuan suaminya. Kalau suaminya cuman bisa ngasih segitu, alhamdulillah, belikan secukupnya. Bu, belikan secukupnya. Apa nak dapat 2 tui kan gitu umpamanya. Bawang 1/4 ya bu, cabai 2 mato. Sudah itu apa lagi ikan laut namanya. Ikan teri 2 on. Sudah itu ikan masin ya. Sudah itu sayurnya apa? Genje pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa hal kau? Amma ba'd. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita banggakan, Datuk Kepala Desa Kotoboyo, yang alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita beserta ibu. Ada ibu Ada ya? Bercerita saya dikit, Bu. Tengok sini kau.
Jadi beberapa hari yang lalu Datuk Kades menghubungi saya, Buya, ada tak waktu untuk ke desa saya? Jadi kata saya tengok dulu. Kebetulan Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, bak kata orang tu pucuk dicinta lam tiba. Artinya ada kesesuaian waktu. InsyaAllah saya bisa hadir Tuk Kades. Alhamdulillah, Datuk Kades kita ini sangat peduli dengan hal-hal masalah keagamaan seperti ini. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Datuk Kades kita ko beserta keluarga selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimudahkan jalan rezekinya, diberikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, kemudian ditambah istrinya. Jangan ya Bu, aning mbak elelo iko banyak jando di siko boh. Ndak awak nengok perbandingannya kok lebih banyak ibu-ibu daripada bapak-bapak. Oh, banyak di luar. Kebetulan bapak-bapak tuh lagi banyak di luar. Kenapa? Karena berhalangan masuk Kemudian yang sama-sama kita hormati dan yang kita banggakan, Ketua BPD beserta anggota. Kemudian yang saya hormati Ketua Lembaga Adat beserta seluruh nenek mama. Selanjutnya Bapak Kadus dan Bapak RT. Dan yang amat saya muliakan Bapak Imam beserta seluruh pegawai syara yang ada dari beberapa masjid yang ada di desa Kotoboyoko, yang insya Allah semuanya hadir pegawai syaranya. Bapak Ibu sekalian dan bapak-bapak, ibu-ibu, serta yang kecil benamo, gedang begelar, yang kecil tak disebut namo, gedang tak pula dipanggilkan gelarnya. Kecil sakti gedang betuah, seluruh kita yang hadir, baik yang berada di dalam Masjid Nurul Hasanah ini, maupun yang ada di pelataran, maupun yang tak do hadir malam ko, mudah-mudahan seluruh masyarakat Kotoboyoko nanti setelah mati kemudian masuk surga galau. Tapi jangan kini nak masuk surga. Syarat masuk surga itu harus mati dulu. Kalau belum mati, takkan ada masuk surga. Cayolah dengan sayu. Sebab syaratnya harus mati dulu, Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu, biar jangan ada nambah tanya-tanya ke lagi, siapa nama budak tu? Badan gedang lah, bentuk gajah duduk kan gitu umpamanya. Supaya jangan ada yang bertanya-tanya, kita jalin silaturahmi. Nama saya lado di atas doa. Kemudian saya dilahirkan mak saya, karena yang melahirkan mak saya itu Pak Kades di Kecamatan Rao, Kabupatennya Pasaman, Pak, di ujung Sumatera Barat, berbatasan dengan Madinah, Mandailing Natal, dengan Sumatera Utara. Jadi saya dari sana, Pak, dilahirkan mak saya. Kenapa? Biasanya kalau dipanggil Buya itu biasanya kebanyakan dari Sumatera Barat, Pak.
Salah satunya Buya Hamka umpama. Kemudian dan buya-buya yang lain. Jadi karena saya di sana oleh masyarakat saya dipanggil Buya juga. Entah kenapa saya tak tahu. Pokoknya saya kon nerimu handalah kini tu Pak Kades. Buya katanya buya. Buaya katanya indigo lah. Ada gitu. Jadi itu. Kemudian saya tinggal di Tebo, di desa Bedaro Rampak, jalan arah ke Jambu, Pak. Bapak dusun di Jambu dah, Pak? Ayo, tukar pula. Ayo, lah tukar pula. Sempat sekali lagi bertukar, balik ya, Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya tinggal di desa Bedaro Rampak, Jalan Padang Lamu itulah kalau orang ngatukan Jalan Padang Lamu. Jadi di situ kemudian oleh pemerintah saya ditugaskan, Pak, sebagai kepala kantor urusan agama kecamatan, sebagai kepala kuaket caeh, tukang nikahkan ugang. Jadi gitu, Pak. Kalau bapak-bapak kau lagi mau nak nikah, ndak orang pamonyo kau abatin 24 kau melaksanakannya, hubungi saya, Pak. Jadi gitu. Kalau lagi nak nambuh, ya Pak. Kalau lagi nak nambuh, kalau nak nambuh tuh ibarat orang makan tuh Pak Kades, nasi pertama elok kok putih tuh nasi pertama. Kalau kita nak nambuh itu paling tidaknya harus sama dengan nasi pertama. Kalau idah harus lebih elok. Iko kadang-kadang idah karena menurutkan kehendak hawa nafsu, akhirnya apa, Pak? Karena belum kenyang sehingga pertambuhannya tuh kerak lah hitam, Pak. Ya Allah, alangkah rendahnya selera itu. Itu ya Bu, ya Bu, di rumah anak berempat, bacari jando beranak limo. Jam tuh. Jadi jangan, ya Bu, iya. Jadi aku cocoklah kata Pak Kades tadi, tugas ibu-ibu kok cuma nengok saya, jangan nengok kemana-mana. Nengok saya sudah itu gelak, jadilah tuh. Asal jangan bercakap, tuh be. Lah Bu, lah Bu, oke. Kemudian itu silaturahminya selesai, kita masuk bersyukur kita kepada Allah, limpahan rahmat dan karunia Allah itu alhamdulillah masih tercurah kepada masyarakat Kota Boyoko, Bapak Ibu sekalian. Buktinya malam ini Allah Ta'ala tuh masih sayang dengan kita, Pak. Bukti Allah masih sayang, masih keluar masuk napas kita, ya beda. Itu merupakan bukti sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, inilah yang patut kita bersyukur kepada Allah. Nikmat kesehatan dan kesempatan, kata Pak Imam tadi. Dua nikmat ini sangat besar sekali manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari, Pak. Sempat dan sehat. Contoh malam kau badan sehatlah, tapi karena dak do sempat, dak nyampe nyo ke masjid kau. Percayalah dengan saya, betul apa tidak? Atau barangkali kesempatan ada, lapang waktunya, iyo, tapi Bapak Ibu sekalian, karena badan dak sehat, akhirnya dak telat juga nyo berjalan ke dalam masjid kau. Betul apa tidak, Bu? Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah yang patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin dan percaya kita ini adalah hamba-hamba Allah
yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditengok modelnya malamko. Tuh Pak Kadus. Tengok modelnya malamko. Nah, Bapak Ibu sekalian, sholawat dan salam sama-sama kita kirimkan kepada putra Abdullah, buah hati Aminah, kekasih Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat beliau yang sangat kita harapkan. Kapan itu Bapak Ibu sekalian? Di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana lagi tidak berguna anak dan harta, tidak ada manfaat pangkat dan jabatan yang kita miliki hari ini Pak Kades, kecuali nanti kita akan menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera. Hati yang sejahtera itu adalah hati yang selalu tunduk dan patuh terhadap apa yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, nah, malam kok saya bertanya dulu, Bu, tengok kasih kau, Allah, saya kok eloknya duduk apa tegak? Tegak. Jadi kalau di YouTube saya tuh selalu saya sampaikan, Bapak Ibu. Jadi Pak Buya punya YouTube juga, iya. Apa nama channelnya Pak Buya? Syafwandi. Itulah, cari lagi banyak itu. Punya TikTok juga, iya. Apa nama akunnya? Syafwandi juga. Punya Facebook juga, iya. Apa namanya? Syafwandi juga. Begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi karena saya malam kotamu, tentulah seperti yang diungkapkan oleh baginda Rasul tubuh. Apa kata Nabi? Ad-dhaifu kal mait. Tamu itu tidak ubahnya seperti mayat. Mayat itu nak kita apa-apakan, nyodakkan pernah melawan. Bu, tengok kasih. Nah, orang mati ikulah jadi mayat, iya Bu? Lah jadi mayat. Ada kita yang tukang mandikan mayat? Pasti ada. Tengoklah, mayat itu nak diapu-apukan pun, nak dibalik, nak dierengan, nak didudukan, nak ditelungkupan, namunnya nurut tulah. Betul apa tidak? Tidak kan ada yang bantah itu. Tidak ada. Bantah. Nyotuna. Tidak ada yang bantah. Nak disiram dari ujung kaki ke ujung kepala, mana dari kepala ke ujung kaki, inyo tunak tulah dan nurut tulah, iya Bu? Nah, jadi ad-dhaifu kal mait, tamu itu tidak ubahnya seperti mayat. Tadi sampai saya setelah maghrib, kemudian saya langsung ke rumah Pak Kades. Karena saya tamu di situ, akhirnya apa kata Pak Kades? Duduk Pak Buya, saya duduk. Kan gitu. Makan Pak Buya teh, makan. Namun kita tamu, jangan banyak cencong. Iko kita tamu. Kita bertamu ke mahlang ha? Bu, kita bertamu ke mahugang. Banyaklah cerita tu. Apa macam ko? Ngapa tu? Terserah orang lah. Malam ko saya nanyo karena saya tamu di Kota Boyo ko. Saya tegak penduduk, tegak. Apa ada ko?
Tapi alangkah teganya pula kamu kau Bu. Kamu tentu tak berat badan kau. Sepikul 20. Tuh, sepikul 20. Bersungguh tegak. Allah. Tapi tak apa-apa. Tak apa-apa. Nah, orang badannya gedang model saya kok, kalau disuruh tegak lalamu nyurak tahan tu tak apa. Betul beda? Tak dalamnya. Artinya kalau sebentar lagi umpamonyo ceramah kok, jangan nak marah. Kamulah nyuruh awak tegak. Lah, ini ngelelok. Bapak Ibu, kita masuk lagi kau ha. Nyebu guyur kau lah. Nyari jagoan dulu kalau tadi namanya. Ada kalau dusun kami tu di Pasaman itu kalau uang tu tua tu banyak makan sigi. Tahu sigi? Di Siko ada juga? Nggak ada kan? Nggak ada. Kalau dusun kami tu banyak. Itu makan sigi tu biar nak enaknya pakai sugi. Tahu sugi? Tembakau tu ha. Babuanan Siko. Sehingga kalau lahirnya ke masjid, kemudian ke lagi umpamanya langan tu, sehingga suginya jatuh ni andaknya sadar lagi. Lah, ada TV di rumah. TV ada. Bu, tengok kasih kau. Ada TV di rumah? Ada. TV tu kalau lah kita hidupan, Bu, TV tu kalau lah hidupan celetek katanya Bang. Kemudian ibu-ibu nak ngapo be? Ibu-ibu nak nyuci, ibu-ibu nak masak, nak menyapu, nak mengosok, nak nyuci piring, nak dianing, nak idak. Namun TV tu pastinya bercakap dewe. Betul apa tidak? Iya beda. Maksud saya apa? Jangan sampai nasib saya kok sama dengan TV di rumah ibu tu. Itu ada kamu. Kalau disuruh mulai kok nan awak bercakap bersiko. Nan di situ ngotak kok. Sudah itu sekok lagi aku inganan. Kalau ngantuk, kalau tak kuat ditutup. Ikut dah. Aku mohon maaf nih Pak Kades, aku manona nampak kebaco malam kau. Manona nampak kebaco. Apa salahnya ditutup dikit? Enak ke dikit? Ikut aja. Mana gigi lah dah ada. Allah Rabbi. Lah, Bapak Ibu sekalian. Jadi tahun 1446 Hijriah itu sudah berlalu. Sekarang kita sudah berada di awal 1447 Hijriah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, agak hangat malam kok. Banyak tisu habis kok. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya malam kok ceramah tak lama-lama. Insya Allah kalau sudah siap nanti selesai. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya minta konsentrasinya sebentar dalam pengajian ini. Tema kita jelas dengan tahun baru Hijriah, kemudian apa lagi katanya? Menuju generasi yang beriman dan berilmu pengetahuan. Kita lihat dulu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Biar maksudnya apa? Biar maksudnya panitia kodak kecil hati dengan saya. Karena kendaknya itu kita lihat ayat yang saya bacakan tadi, innallazina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Bapak Ibu sekalian, Allah selalu memanggil orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena orang yang beriman itulah yang akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala.
Banyak orang yang beragama Islam, tapi Allah ridho atau tidak kepadanya belum tentu, Bapak Ibu. Orang Islam belum tentu beriman kepada Allah, tapi orang yang beriman itu sudah pasti beragama Islam. Ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Oleh karena itu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang yang beriman itu yang model apa, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Orang yang beriman itu adalah orang yang mau dan orang yang mempunyai tingkat keyakinan kepada Allah, menjadikan Allah sebagai Rabb, menjadikan Allah sebagai pengatur dalam kehidupannya. Ini keyakinan kita, itulah orang yang beriman. Yakin kita bahwa yang memberi rezeki itu adalah Allah. Yakin kita bahwa yang menyembuhkan penyakit itu adalah Allah. Yakin kita bahwa yang mengatur kehidupan kita ini, yang menggerakkan kita, yang menghidupkan dan yang mematikan kita, itu juga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, nah oleh karena itu kita kaitkan dengan hijrah itu tadi. Hijrah itu artinya kita berpindah dari yang tidak baik menuju kepada yang lebih baik. Nabi dulu Bapak Ibu di kota Mekah terancam hidupnya, Pak. Bukan main. Beliau diembargo, Pak. Ekonomi diembargo oleh orang Yahudi dan Nasrani, oleh orang kafir Quraisy, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Makanya Allah perintahkan, "Mat, kau hijrah, Mat. Kau pindah, Mat." Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi makna hakiki daripada hijrah itu berpindahnya kita dari yang tidak baik menuju kepada yang lebih baik. Contoh, contoh kok, kita di Kotoboyo kok dakti orang nan senang dengan kita, seko idak orang nan senang dengan kita. Umpamonyo, ya Bu, jangan dipertahankan tinggal di Kotoboyo, pindah. Iya, apa sebab makonyo kita dak disenangi orang? Karena kadang-kadang puangai gitulah, ya Bu. Kau lu kata Pak Kades, keili katanya, keili kata Pak Kadesnya kau lu, gotong royong kata Pak Kadesnya entah kemana. Sudah itu diundang orang sedekah dan tak tiba. Ada kok model itu tuh? Enggak tuh. Ada orang mati lagi apa katanya? Selesailah dipakai syarat tuh. Kalau selesainya ya selesai, Pak. Itu sehingga tak ada nanelo orang dinyo. Kadang-kadang kalau latibo nyompamonyo orang lah mulai rusuh. Bu, aku nanya, kita kalau nak ada orang pengantin di siku apa namanya? Rewang. Apa namanya? Bekintang. Ya, itu istilahnya ya. Bekintang artinya kita diundang. Kalau kami di Ulu tuh, itu biasanya kalau ada orang nak pesta tuh, itu 3 hari itu bekintang Yang hari pertama ngiling bumbu, ya Bu. Hari kedua lagi masak Hari ketiga baru makan bersamanya, ya Bu. Di siko model itu juga. Iya, Bapak Ibu sekalian. Iko ibu-ibu kau diundang bekintang kau tadi. Sudah itu datanglah Markona. Ada nama Markona? Ada? Enggak, ini lah ada apa tidak? Aku minta maaf kalau ada. Tukar namanya. Sudah itu di tengah orang banyak kok, kemudian datanglah umpamanya seseorang, si Pulanah lah namanya. Kalau laki-laki Pulan, kalau yang betina Pulanah. Datanglah Pulanah ke tadi. Nanti bulaknya teh.
Ada orang model tu tuh? Ada kan? Tuh. Itu apa namanya? Pengacau. Betul apa beda? Pengacau. Orang lelok tatanan masyarakat di dusun kok. Bukan main. Ditatalah kehidupan masyarakat kon oleh Pak Kades umpamanya. Datangnya umpamanya. Kacau segala. Nah nelok tadi bisa jadi kacau. Betul apa beda? Pengacau tu apa namanya? Sendok. Apa? Centong. Apa namanya? Sudu. Apa lagi? Sendok. Apa lagi? Aku nanya ibu-ibu dulu. Bu, kalau bahasa Indonesia tu sendok namanya. Iya beda. Kalau yang sering kita buat untuk makan tu apa namanya? Sudu. Kemudian kalau yang untuk mutar-mutar air kopi tu apa namanya? Sendok. Sudu juga, sudu kecil. Ya bu. Sudah itu yang untuk mulai itu apa namanya? Sendok namanya. Sendok. Kemudian yang untuk menggoreng tu yang agak bijak. Apa namanya? Laci. Laci namanya. Laci. Sudah itu umpamanya ada lagi kalau untuk orang pengantin tu, untuk orang pesta tu, kan ada kuali besar tu, terbuat dari batok, panjanglah tangkainya, apa namanya? Aku dah tanya bapak-bapak, aku dah tentu darinya tu. Karena nyoba jarang pakai. Apa namanya? Sendok. Lah berapa macamnya tu. Ibu tahu apa guna jenis-jenis sendok kau tadi? Jenis-jenis sendok kau gunanya dah ada lebih kecuali untuk ngacau. Ya beda. Apapun jenisnya, nak model apapun sendoknya tu, nak panjang tangkainya, nak gedang, nak kecil umpamanya, itu gunanya dak lebih dari untuk ngacau. Ani ngelelok. Itu. Yang paling kencang kacaunya sendok apa? Sendok teh. Itu yang celentang teh. Itu yang paling kacau, yang paling kencang kacaunya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah artinya apa yang saya maksud, bolehlah pakai bu sendok itu, silakan gunakan sendok itu, tapi jangan tiru sifatnya. Apa sifat sendok? Ngacau. Lah seko pengajian. Jangan hidup kau tukang kacau gang. Jelas tu. Baik ngacau umpamonyo di tengah masyarakat, terlebih-lebih ngacau rumah tangga orang. Ada go nama dia tu. Bu Kalau dusun kami tu, ya Allah segan aku nyebut nih. Insya Allah di Kota Boyoko hampir sama. Nih Bapak Ibu sekalian, jadi jangan jadi tukang kacau. Nah kalau selama ini sifat kita yang model itu, banyak kita umpamanya kadang-kadang maju orang dak do elok, dak do orang maju dak elok juga, segala salah orang umpamanya, maka tinggalkan sifat yang model itu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini yang kita maksud hijrah malam ini. Kita tinggalkan perbuatan yang tidak baik, kemudian kita menuju kepada arah yang lebih baik. Makanya paling tidak ada 4 hijrah itu, ada 4 hikmahnya yang akan kita ambil malam ini Bapak Ibu sekalian. Yang pertama apa? Yang pertama hijrah i'tiqadiyah, artinya hijrah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau selama kau Pak
tingkat keyakinan kita kepada Allah kurang, bagaimana kita meningkatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan cara apa? Bapak Ibu sekalian, dengan cara banyak kita tanamkan dalam hati kita. Contoh, ini kok contoh lagi. Hei. Contoh. Pernah dah kita sakit? Pernah. Pernah dah berobat ke dokter? Pernah, Bapak Ibu sekalian. Sudah itu kita berobat ke dokter. Yang pintar itu dokternya apa pasiennya? Pasiennya. Betul tuh. Yang pintar tuh pasien, bukan dokternya. Apa sebab? Karena setiap kita sakit, kita datang, pasti dokternya bertanya, Pak, apa keluhannya? Apa nan sakit? Apa nan taraso nyai? Iya, Bu? Iya. Lalu kita katalah, awak ko berat nian kuduk paswe. Aku mungkin kolesterol ko, kata dokter. Atau tensinya naik, darahnya naik. Oh, awak ko lutut ko sakit. Itu dua tuh kemungkinannya. Kalau rematik, asam urat. Awak kepala ko sakit sebelah, migran namanya. Awak tuh nak muntah anda gawe. Iko ko naik ko luati so. Itu mungkin asam lambung. Ya, Bu? Model itu. Jadi, coba ke lagi ibu pergi ke dokter. Sudah itu kita sakit kah? Kita sakit. Datang ke dokter. Sudah itu apa? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sampai kita di tempat praktek dokter itu, kemudian kita masuk. Assalamualaikum. Salam. Duduk, Bu. Atau dibaringkannya di tempat tidurnya tuh. Apa nan sakit? Aku tak tentu. Pokoknya aku sakit. Perisolah dewek. Itu dokternya pasti bingung tuh. Jadi nanti rasanya apa kira? Aku tak tentu. Periksalah dewek. Akhirnya apa? Akhirnya dokter tuh ngambil yang pun bercucuan ke telinga kau. Iko jantung elok lah, paru-paru elok lah, kan gitu umpamanya. Jadi apa nanti rasa tubuh? Aku tak tentu. Perisolah dewe. Ibu tahu apa ujungnya kalau gitu? Akhirnya apa kata dokternya? Bu, kalau model itu aku kasih rujukan yo ke rumah sakit umum di Batangan gitu, di Bulian tuh. Itu sudah itu, Pak. Karena nyala tentu tak pun sakit. Kita tidak ada ngasih tahu. Iya, Bu. Nah, artinya kemudian, tapi kalau umpamanya dikasihnya resep yang menyembuhkan, obatnya atau Allah? Allah yang menyembuhkan. Makanya jangan sampai kita nanti terjerumus kepada yang namanya kemusyrikan apabila kita mengakui awak kalau dak dokter sianu tu ngobat awak dulu ngasih obatnya, awak kalau mati tapu. Itu syirik, Bu, hukumnya. Jelas? Jelas itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi hijrah etikodiah namanya. Kemudian hijrah apa lagi? Hijrah fikriyah. Hijrah fikriyah itu adalah cara berpikir kita. Kalau selama cara berpikir kita selalu suuzon dengan ugang, suuzon dengan ugang. Ugang segala dah elok, ya, Bu. Segala dah elok ugang dibuatnya. Ugang berjilbab salah go. Alangkah dalamnya jilbab itu tuh. Orang lagi umpamanya dak ada berjilbab salah juga. Lah tua dia hidup. Nutup kepalanya nandak go. Orang berbedak salah juga tuh. Alangkah tebal yang bedak itu. Ugang tak berbedak salah juga. Ya, Bu. Segala salah. Sehingga apa?
Bu, sehingga kadang-kadang yang terjadi banyak kita temukan. Itu apa penyebabnya? Karena punya penyakit. Apa penyakitnya? Penyakit iri dan dengki. Kau bahaya. Ani ngelelok. Biasanya kalau orang punya penyakit iri dan dengki, itu cepat matinya tubuh. Cepat mati. Apa sebab? Karena leko nek mikiran orang. Betul apa tidak? Penyakit itu tiba itu karena apa? Karena kita terlalu banyak berpikir. Makanya kalau kita diopname di rumah sakit, dirawat di rumah sakit, apa kata dokternya? Bu, istirahat yang cukup, jangan memikirkan yang idak-idak ya. Istirahat. Kenapa demikian? Karena orang yang banyak berpikir itu nanti penyakitnya akan mudah dihinggapi penyakit Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, oleh karena itu makanya jangan terlalu sibuk memikirkan tentang orang. Pikirkan kita, Bu. Pikirkan kita. Itu yang penting. Ikaidah. Orang beli motor salah, orang kredit mobil salah juga, orang kredit spring bed salah juga. Ada mobil pickup sih kau sering masuk. Di belakangnya tuh ada spring bed, ada macam-macam lah. Sering masuk di situ. Ah, itu orang kalau sudah ada penyakit iri dan dengkinya, Bu, hanya pasti nengok itu. Di mana singgahnya? Rupanya singgah di rumah dekat rumah kita lah, di rumah tetangga. Tuh. Lah ngambil spring bed lahnya. Dengan apa nak nyobayar? Itu banyak kejadian, Bu. Orang yang model itu. Biarlah umpamanya orang nak kredit motor, orang nak kredit mobil, itu terserah dinyolah. Jangan kita banyak memikirkan tentang orang. Makanya perbanyak bersyukur. Penyakit iri dan dengki itu obatnya, Bu. Aku kasih tahu malam kau. Obat penyakit iri dan dengki itu yang paling mujarab, tingkatkan rasa kesyukuran berterima kasih kita kepada Allah. Biarlah orang banyak rezekinya daripada kita. Alhamdulillah. Makanya saya kadang-kadang selalu saya sampaikan di dalam ceramah saya, Buya di Tebo itu di mana tinggal? Di desa Berderampak. Berderampak itu di mana? Jadi aku jelaskan tuh, Pak. Ada rumah di situ paling elok, pagarnya tinggi kata saya. Sudah itu mobil mewah ada 2 di situ. Kalau kini lah 3 mobil mewah di situ. Sampingnya ku ada kolam. Di sampingnya tuh rumah saya. Bukan di rumah elok tuh. Di sampingnya. Di samping rumah itu guna kita bersyukur kepada Allah. Biarlah orang banyak rezekinya dari kita. Yang penting kita dapat namu jadi labu. Di mana tinggal Pak Buya? Di mana rumah Buya? Di samping rumah elok tuh. Tuh. Kaidah. Mobil mendakinya sesak engok, sesak napas. Mobil mendakinya. Nya susah napas. Sama bentuk ikan kepanasan, tongaungap. Tongaungap namanya. Bakso di sini apa? Tongaungap ya. Tongaungap. Ikan kalau airnya panas itu biasanya tongaungap. Tuh, Bu. Mobil mendaki inyo sesak napas. Maka orang cepat model itu tuh cepat mati itu. Karena udah sadar tuh tumbuh mobil batu bara tuh numurnya. Udah sadar lagi banyak batu bara lewat sini. Hanya itu perlu juga kita bersyukur tuh, Pak. Perlu juga kita bersyukur. Biarlah umpamonyo toke-toke batu bara kau banyak seni, kita dapat debunya jadi golah. Ya, Bu. Perbanyak bersyukur kepada Allah. Paling tidaknya, Bu, adakah imbasnya kepada kita? Ada.
Pasti ada. Tidak mungkin tidak ada Bapak Ibu. Ada positif dan ada negatif. Hidup itu memang seperti itu Pak. Kalau nak samo kita hidup, kok tak kan ada Pak. Bu, hidup kok tak kan pernah samo. Itu makanya kayu di hutan itu tidak samo tingginya, tuh betul apa tidak? Tidak sama tinggi. Kenapa Bapak Ibu? Begitulah Allah menciptakan. Ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang senang, ada orang susah, ada orang yang begini dan begitu segala macam Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Itu apa? Semuanya kita menjalani apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Seketika kita dilahirkan. Sebelum kita dilahirkan oleh orang tua kita, oleh mak kita, masih 120 hari umur kita dalam kandungan, kemudian ditiupkan roh, kemudian ditetapkan kodarnya oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang akan kita hadapi hidup di atas dunia ini. Maka kita harus ridha terhadap apa yang sudah ditetapkan Allah. Jadi cara berpikir kita, mindset kita, jangan terlalu banyak memikirkan tentang orang. Inilah yang kita harus hijrah. Tata hati kita, tata pikiran kita Bapak Ibu sekalian. Jangan terlalu cepat menyalahkan orang lain. Eko kadang-kadang edak selalu menyalahkan, tak sesuai dengan kita, salah tulah. Itu nang kebanyakan orang gopa. Tak ada di sikobe, di mana-mana Bapak Ibu sekalian. Itu karena apa Bapak Ibu sekalian? Itu karena ada penyakit iri dan dengkinya. Nah kemudian hijrah yang ketiga Bapak Ibu sekalian, hijrah yang ketiga adalah hijrah su'uriyah. Artinya itu selera, kesenangan. Kesenangan itu yang seperti apa? Kalau selamoko, Bu, kesenangan kita itu terhadap apa yang dilarang oleh Allah, maka tinggalkan kesenangan-kesenangan itu. Bagaimana kita bisa untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala? Yang keempat apa Bapak Ibu sekalian? Yang keempat hijrah sulukiyah namanya. Artinya apa? Hijrah perangai, hijrah akhlak, hijrah etika kita. Selama ini umpamanya kita sholat antara yo dengan ida, kadang-kadang di masjid lah azan, kita umpamanya tak mau. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini kan kadang-kadang terjadi pada diri kita seperti itu. Nah oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, mari kita berhijrah dari yang tidak selama ini kurang ketaatan kita kepada Allah. Kita hijrah untuk menuju taat kepada Allah. Dari perbuatan maksiat menuju ketaatan kepada Allah. Itulah yang dikatakan dengan hijrah sulukiyah namanya. Artinya hijrah perangai, akhlak kita, etika kita Bapak Ibu sekalian. Dari yang tak doelo, kalau selamoko sering kita menceritakan aib orang lain, bagaimana kita nanti setelah tahun 1447 Hijriah ini, hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang negatif kita kurangi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah kemudian apa kaitannya dengan generasi yang beriman dan bertakwa? Walaupun generasi muda kita tidak ada yang tiba Pak, ini penting kita pikirkan. Bu, Pak, Bapak Ibu, saya cuman menyarankan dengan kita punya anak. Saya bahkan main banyaknya tadi melihat anak-anak ini masuk, saya lah ngumpulnya di ujung sanoha karena pawai obor. Saya bergembira kalau ada anak-anak yang mau merayakan tahun baru Hijriah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Selamoko yang dirayakan mulai dari tingkat RT sampai ke dunia, apa yang dirayakan Bapak Ibu? Itu adalah tahun baru Masehi. Macam-macam dibuatnya Pak. Yang perlombaan ikulah, perlombaan itu dan segala macam. Nah itu semua Bapak Ibu sekalian, itu bukan tahun baru kita sebagai umat Islam. Itu tahun baru orang Yahudi dan orang Nasrani Bapak Ibu sekalian. Oleh karenanya tidak usah kita nak ikut-ikut campur. Generasi muda kita, kalau tidak kita bekali dengan keimanan,
dan ketakwaan kepada Allah. Yakin dan percaya Pak, Bapak Ibu sekalian, mereka akan lebih cenderung berbuat maksiat ketimbang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, sekarang yang namanya narkoba itu bukan main merajalela di mana-mana. Iya, Bu? Kota Boyoko ada juga, Pak? Jangan lagi. Di tempat kami itu anak-anak SD, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu sudah banyak terkontaminasi Pak dengan yang namanya narkoba. Makanya saya tadi di rumah Pak Kades saya ceritakan, baru tadi malam di tetangga saya yang saya dewe tidak tahu kalau nyo pengedar narkoba Pak. Alhamdulillah tadi malam sekitar jam 10:30 lah dijemput oleh polisi Pak. Jadi begitu, 1/2 kilo Pak narkoba itu, sabu-sabu jenisnya 1/2 kilo. Ditanya dengan polisi yang berapa lagi kira duitnya kok, apa katanya Pak, iko lebih daripada 1/2 miliar duitnya kok katanya. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, generasi muda kita harus kita bekali dengan keimanan. Untuk mereka itu beriman, tugasnya ini tugas siapa? Bukan tugas pegawai SARA, tetapi tugas kita sebagai orang tua. Kalau kita udah telap Bu, kalau kita udah telap Pak, masukkan anak kita itu nanti tamat dia dari SD, masukkan ke pondok pesantren Bapak Ibu sekalian. Model tuh. Bu, aku kalau sudah berbicara masalah anak-anak Bapak Ibu sekalian, aku mudah terharu Bu. Kenapa? Karena akulah kasihan melihat perangai anak-anak itu mulai dari anak SD Pak. Tapi saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kami bercerita dengan Pak Kades, saya bersyukur kepada Allah, 4 orang anak saya yang dilahirkan bini saya itu seko Indo itu 4 ugang. Seko. Iya, karena saya istri baru 1 Bu. Apa Bu? Bukan, iya baru 1. Aku jujur betul. Kita laki-laki kok Pak, kan boleh sampai 4. Iya apa tidak? Yang ngomong siapa Pak? Al-Quran. Tengok nanti. Surah An-Nisa ayat berapa? Ayat 3. 3 Pak ya? Ayat 3 ya? Nak dibacakan ayatnya? Nak dibacaan? Aku baca. Bismillahirrahmanirrahim. Iko nak bersaing dengan Pak Imam tadi dah? Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Nak diartikan pula? Tian Aning lelo. Fankihu ma tabalakum minan nisa, nikahi Pak perempuan yang elok-elok tuh, yang elok-elok. Yang ndak elok enggak usah. Mun ndak elok itu apa? Fankihu ma tabalakum minan nisa, nikahilah perempuan yang baik-baik itu. Boleh 2, boleh 3, boleh sampai 4. Itu enaknya. Maka aku dari dulu Bu, makanya ndak jadi istri, jadi laki itulah. Karena apa? Karena boleh berbini sampai
pertanyaannya, ibu-ibu setuju dengan ayat kau? Nggak, aku bertanya, ibu-ibu setuju tak dengan ayat kau? Nak kemana bu? Itu karena ayat dibacakan tadi itu. Kini aku tanya balik, bu, ibu setuju dengan ayat yang saya baca tadi? Lah, bu, yang kalau saya bagi dua, yang sebelah kanan dulu. Ibu-ibu setuju dengan ayat tadi? Setuju. Nah, Pak. Sebelah kiri kau. Ibu setuju dengan ayat tuh? Nah. Nan di sebelah kanan ke tadi, yang di sebelah kanan ke tadi itu karena kemaluan benyo ngatu idak tujuh antara ikhlas dengan idak nyawab. Coba model bu tuh, setuju bu? Cem tuh tegas, hidupku harus tegas, iya pak, iya bu, harus tegas. Ibu setuju? Nah, artinya sampai di situ Bapak Ibu sekalian, jangan kelagi umpamanya kalau ada istrinya yang di sebelah siko, kelagi di rumah tinggal cari be pak, cari be, nyala setuju pak? Bu, kamu yang ngatur setuju tuh, di mana kamu ngatur? Dalam masjid. Asur kamu ngatur setuju dalam aneh ngelelo bu, ibu ngapa dah setuju? Setuju apa tidak? Tidak. Yang ngomong siapa? Allah. Ayatnya ayat Al-Qur'an. Ibu agama apa? Islam. Islam itu kitabnya apa? Ngapa dah setuju? Basing be cakap. Akhirnya apa kata itu? Kata ibu-ibu kau ngusul dengan Pak Kades. Pak Kades tuh teh, tuh Kades, jangan lagi diundang buya itu. Tuh sudah. Tapi kan belum titik. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu pak tidak sanggup berbuat adil, jangan cubo-cubo bobini lebih dari sekor. Setuju bu? Setuju. Tentulah di aku bu lah baribu nangku nikahan kau nama main. Ibu kan karena tak mau bagi be, ya bu, karena tak mau berbagi. Tapi kalau ibu restui kan kurang gawe, iya beda, kurang gawe bu. Tukang cucian bajunya lah berdua, tapi duit berdua go ya deh, duit berdua go, bakongsi la ilaha illallah, dah ada lebih dari sentulah pak. Ibu-ibu kok, kalau nyo nak tenang, kalau nyo nak sayang dengan kita, kalau nyo nak melayani kita dengan baik, kasih belanja banyak-banyak. Iya bu? Iya. La ilaha illallah. Tentulah di aku bu.
Sebab apa Pak? Nasib kita kok sama. Aku di rumah tu macam tu lah. Cuba kasih banyak-banyak. Oh. Hari apa pasal yang di situ? Hari Senin. Senin ya? Hari Senin. Coba umpamanya, Bu, kosen 2 juta. Pergi ke pasar. Pasti Bu semangat. Iya beda. Semangat. Sagalonyo beli. Iya Bu. Tapi coba lampamonyo hari Senin Bu, Bang, awak nak ke pasar mana sen dibagi sen 2 tui. Aduh iko lah apa dapat engkau? Ya Bu, ya Bu. Karena apa? Karena ibu tidak bersyukur. Iya. Istri yang baik itu adalah istri yang tidak pernah menuntut di luar batas kemampuan suaminya. Kalau suaminya cuman bisa ngasih segitu, alhamdulillah, belikan secukupnya. Bu, belikan secukup. Apa nak dapat 2 tui? Kan gitu umpamanya. Bawang 1/4. Ya Bu. Cabai 2 mato. Sudah itu apa lagi? Ikan laut namanya. Ikan teri 2 on. Sudah itu ikan masin ya. Sudah itu sayurnya apa? Genje Pak. Tahu genje? Entu ya itulah nak dapat mau ngasih belanja 2 tui. Cuma kasih banyak. Apa dah ayam kampung. Ya Bu. Ayam dusun. Ada orang jual daging, beli daging. Apa lagi ada pula orang jual daging uso umpamanya, beli daging uso. Sen banyak. Iko ngasih 2 tui. Laki apa namu itu? Iya Bu. Iya. Tapi yang jelas perbanyak bersyukur. Berapapun ibu, berapapun yang dikasih umpamanya, alhamdulillah. Habisnya lagi mintalah. Kan itu kan banyak banyak dapat imbas batu bara kalau nih. Banyak suami yang kerja batu bara, iya Bu. Mungkin umpamanya sebagai orang karyawan di situ, di perusahaan itu, ataupun sebagai supirnya umpamanya dan segala macam. Alhamdulillah. Yang penting ibu berikan kepercayaan dan keyakinan kepada suami. Karena nyolita pulangnya ke rumah, Bu, tengok. Balik lagi ke rumah, sambutlah dengan elok. Iko ida laki umpamanya lah jelek pengopi. Baliknya Dik, buat awak kopi. Gula ada lah di situ tu, dalam toples tu, air termos tu ada. Buat dewek lah tua dia hidup. Sana dibuat anggo. Aku kalau bini macam tu Pak, cepat campaan batang gitu. Ayo. Kan gitu. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Tugas ibu-ibu kok cuma 2? 2 Bu. 2. Yang pertama, taat kepada Allah. Kemudian yang kedua, berbakti kepada suami. 2 itulah. Jadi jangan nak macam-macam. Lah, sudah itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Malaikat maut tidak akan pernah memberitahu kapan dia datang kepada kita.
Entah nanti malam, entah besok pagi, entah tahun depan, entah 2 tahun lagi. Bapak Ibu sekalian, yang penting persiapkan diri. Fa ahsin a'malaka, silakan perbaiki amal ibadah kamu, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi. Lebih kurang mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.